dan kami meyakini bahwa proses yang dilakukan dari 38 DPW yang mengusulkan Bapak Surya Paloh sebagai Ketua Umum terpilih adalah hadir semuanya di forum. Dan yang ketiga, kami berharap karena ini momennya kongres, rangkaian kongres yang begitu banyak baik di internal Partai Nasdem maupun di partai-partai yang lain, kami berharap rekomendasi seperti konteks pemenangan pemilu tadi disampaikan dalam GBHP dan rekomendasi kita 110 kursi ke depan, dan kita berharap di kurang lebih 100 pilkada yang jadi bupati, wali kota, gubernur kita akan memenangkan pertarungan di pilkada yang akan dilaksanakan tanggal 24 November nanti. Hal-hal yang mendasar tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan karena ini adalah konsumsi internal kita, termasuk GBHP pun tidak banyak perubahan. Nah, nanti ada beberapa rekomendasi, nanti Kakak Martin akan menjelaskan, kurang lebih ada beberapa rekomendasi eksternal yang akan disampaikan oleh Kakak Martin. Tapi dalam GBHP, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan sidang majelis tinggi sudah selesai dan sudah dirampungkan semua. Dan tadi adalah sekaligus pidato Ketua Umum terpilih Bapak Surya Paloh sudah dilaksanakan juga, dan kami insya Allah nanti pada pukul 19.00 akan mengakhiri dan menutup kongres ini secara resmi. Mungkin begitu tambahan dari saya, Kakak Charles. Kakak Charles dan seluruh rekan-rekan media, dari sidang di rekomendasi yang sudah disetujui dalam sidang pleno tadi yang menjadi rekomendasi dari Kongres Partai Nasdem, secara garis besar saya akan terangkan di sini, tetapi naskah lengkapnya nanti akan dibagikan oleh bidang media dari Kakak Charles atau Kakak Dadi kepada kawan-kawan sekalian. Jadi pertama, Partai Nasdem menyadari bahwa untuk membangun bangsa dan negara ini diperlukan kerja bersama antar seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik, untuk bisa bersinergi, bergotong royong untuk membangun bangsa dan negara kita. Sinergi ini bukan sekedar urusan politik praktis atau jatah kekuasaan, tetapi ini soal sumbang pemikiran dan gagasan yang terbaik dari seluruh elemen bangsa kepada bangsa dan negaranya. Tentu banyak permasalahan yang masih dihadapi oleh bangsa kita, karena itu rekomendasi Kongres ini cukup tebal dan terbagi dalam 6 kondisi objektif, yaitu ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, hukum dan HAM, pertahanan dan keamanan, sumber daya alam, energi, lingkungan hidup dan pangan, dan hubungan internasional. Ke-6 kondisi objektif ini merangkum 41 permasalahan yang menghasilkan total 116 rekomendasi kebijakan. Nah, dari 116 rekomendasi kebijakan itu yang sudah ditetapkan, ada 6 highlight dari rekomendasi yang bisa saya sampaikan di sini secara singkat. Yang pertama adalah perlunya perbaikan tata kelola bantuan sosial. Sebagaimana kita ketahui, bansos ini kendati diluncurkan cukup besar-besaran mencapai 3.663 triliun seluruh anggaran perlinsos yang di dalamnya ada bansos, tetapi kita masih menghadapi kondisi kesenjangan ekonomi yang tinggi. Nah, karena itu Partai Nasdem merekomendasikan diantaranya adalah 1. Bantuan sosial bansos digunakan hanya pada saat keadaan darurat seperti bencana alam, pandemi, kelaparan akut dan sejenisnya. 2. Pemerintah harus memperbaiki kebijakan dan tata kelola program perlindungan sosial dan jaring pengaman sosial, social safety net, sebagai bentuk kehadiran negara dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dan ketiga, ini untuk soal data, pemerintah harus memastikan akurasi dan pemuktahiran data penerima manfaat bansos secara berkala melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan memperbaiki bentuk-bentuk perlindungan sosial serta bansos agar lebih tepat sasaran. Yang kedua disoroti juga oleh Kongres adalah masalah ekonomi hijau, lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, di mana di dalamnya direkomendasikan agar pemerintah dan DPR
mempercepat pembahasan undang-undang tentang energi baru dan energi terbarukan dalam memitigasi risiko inkonsistensi produk hukum dan penurunan kepercayaan masyarakat atas sektor ekonomi baru terbarukan. Nanti selengkapnya bisa dibaca dalam naskah. Yang ketiga adalah masalah ambang batas parlemen, parliamentary threshold, di mana Kongres merekomendasikan agar mendorong pemerintah dan DPR RI untuk melakukan revisi undang-undang pemilu, terutama terkait parliamentary threshold untuk diterapkan secara berjenjang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.